Ini ada juga wakil kepala KSP, Kodari, udah kebanyakan duit dia jadi konsultan, kasih tanahnya 1,4 hektar di Palangkaraya. Berdiri Kodari, Tamtama ke bawah. Dia masih 25 tahun, lulus Tamtama atau Bintara. 25-30 tahun, tenornya lama. Bisa nggak dia dikasih, bisa nyicil. Dia ada kepastian, karena saya dengar dari Panglima dan Kasat, kalau tentara itu tidak pindah-pindah, kalau pangkatnya rendah. Yang Bintara, betul begitu, Tamtama. Yang pindah-pindah kan perwira, betul ya? Nah, ya saya menggugah aja kepada pimpinan-pimpinan TNI, boleh nggak yang di luar yang strategis, yang buat kepentingan pertahanan keamanan, sebagian tanah TNI diberikan kepada prajurit-prajurit TNI yang berpangkat rendah. Dengan begitu, dia sudah punya jaminan tanah dan dia sudah bisa punya jaminan dari slip gaji dia. Kepolisian. Kalau kepolisian perwira pasti udah lumayan lah dari segi ekonomi, betul nggak? Betul nggak? Tapi kan kalau yang bintara-bintara itu kan masih bokeh-bokeh juga, betul nggak? Ini kalau tanah-tanah dari kepolisian yang baru pendidikan Tamtama itu selesai, masih 30 tahun, potong gaji. Asal Kapolri dan jajarannya mau jadi barang ini, semua polisi yang pangkatnya rendah punya rumah segera. PNS yang masih kere banyak nggak? Kalau yang di sini saya lihat nggak ada yang kere-kere lagi. Betul nggak, Pak Tito, ya kan? Menpan RB. Kalau kita mau ngurus masyarakat, apa susahnya Pak? Ada slip gaji, ada tanah dari koruptor, tanah dari konglomerat, tanah dari KPK, tanah dari DJKN, masa kurang? Tanah dari Pak Nusron, ini ada juga wakil kepala KSP, Kodari, udah kebanyakan duit dia jadi konsultan, kasih tanahnya 1,4 hektar di Palangkaraya. Berdiri Kodari, tepuk tangan nih, begitu. Ini belum Pak Amran, wah Pak Amran ini konglomerat ini ya. Benar, kalau Menteri Tenaga Kerja UKM, ya kan? Kalau Pak Amran konglomerat, nanti kita harus kasih contoh. Orang-orang yang sudah diberkati ini, mari kita berbagi. Nah, jadi tanahnya jelas ya, dari mana ya? Bisa dijadikan anggunan nggak tanah? Nah, tolong Pak Nusron prosesnya jangan lama-lama. Tolong Pak Anggito, Departemen Keuangan prosesnya jangan lama-lama. Nah, dari mana lagi pengurangannya? Nih, Bapak-bapak coba yang bupati, wali kota angkat tangan. Mau nggak bantu rakyat kecil? Janji. BPHTB buat rakyat kecil dinolkan. Siap. Kalau yang real estate tetap, tapi buat rakyat kecil dinolin. Siap. Tepuk tangan buat bapak-bapak. Udah selesai kita. Itu udah penghematan 5%. 5% udah penghematan. Ya, di sini ada persetujuan bangunan PGB, ini sering jadi hambatan. Pak Mendagri sudah bantu, biasanya 45 hari. Berani nggak Bupati Wali Kota? 10 hari nggak jalan, nggak ada keputusan, jalan barang itu izinnya. Siap nggak? Bener nih. Udah Pak, ada kepastian hukum, 10 hari perizinan akan keluar. Terima kasih Bupati Wali Kota. Karena nggak bisa jalan kalau nggak gotong royong. Menteri ini nggak bisa apa-apa tanpa bapak-bapak semua. Ini saya kasih tahu tadi, Pemda dan Mendagri. Penyerdanaan persyaratan, ini pekerjaan bersama Pak. Komponen biaya kurang lebih 30-40%. Kalau itu dari tanah koruptor, tanah dari Pemda, tanah dari Pak Nusron, tanah dari DJKN. Artinya tanah itu
30% dari komponen rumah berkurang. Boleh nggak kita bekerja sama bergotong royong? Di masa kita menjadi bupati, di masa kita jadi wali kota, di masa kita jadi dandim, danrem, pangdam, di masa kita jadi PJ. Di situ kita buat sejarah, menurunkan harga rumah buat rakyat Indonesia.